Saat SMA, saya itu datang dari kampung, dari desa itu ya guys. Saya pertama datang ke Jakarta itu memiliki cerita unik, cerita lucu, dan cerita yang jadi pembelajaran saya sampai detik ini. Waktu itu saya belum pernah yang namanya ke ibu kota. Selaginya datang ke ibu kota, saya langsung untuk melanjutkan pendidikan dari kampung ke kota. Hal pertama, saya bahagia banget. Saya ingin melihat Jakarta tuh seperti apa, seperti cerita-cerita itu. Saat di jalan, saya bertanya kepada saudara saya, "Kak, itu kok ada pipa besar di jalan tuh apa? Warnanya seperti itu." Dijawablah, "Itu pipa PDAM." Saya bilang, "Wow, amazing," gitu ya. Saya baru ngeliat yang namanya pipa besar di pinggir jalan warnanya biru muda ya. Dan dijelaskan itulah pipa PDAM. Singkat cerita, saya sampailah di Jakarta. Saya melihat gedung-gedung lebih wah lagi. Ternyata Jakarta itu memang luar biasa gitu ya. Gedungnya tinggi segala macam. Oke, berlanjut saya mendaftarkan sekolah. Di sini terjadi hal yang unik lagi. Waktu itu di kampung saya nggak pernah yang namanya ngepel karena lantai saya adalah lantai tanah. Menyapu dilakukan dan di situ ada tes karena saya masuk sekolah pariwisata. Saya ada salah satu tes pertama yang dilakukan adalah tes mengepel dan waktu itu saya kan diperas, mestinya pel-pelan itu diperas ada alatnya gitu ya. Dan saya memeras apa? Secara manual di depan guru saya, Ibu Silmawati waktu itu yang jadi pengetesnya. Saya akhirnya dikasih tahu beliau caranya seperti ini. Satu sisi saya bahagia dikasih tahu, saya bisa minder, saya kaget, ternyata begitu. Saya karena dalam benak kepala saya tidak tahu cara mengepel pun saya tidak tahu. Oke, lanjut ke tes kedua yaitu olahraga. Disinilah yang jadi pembeda. Saya menang karena saya jago. Waktu itu melingkari sekolah itu yang lebarnya luasnya itu 1 hektar lebih dah. Saya berlari, teman-teman saya tinggalkan. Kenapa? Karena waktu di kampung saat saya berangkat sekolah gitu ya, itu untuk mengejar mobil saya tuh harus berlari dengan kondisi sangat curam, kurang lebih 90 derajat gitu ya, saya lari mengejar mobil. Begitupun saat pulang, saya juga berlari untuk sampai ke rumah. Jadi untuk power berlari saya punya kelebihan dan saya memenangkan itu. Ini saya modal pede saya. Oke, saya berlanjut ke keseharian waktu sekolah. Saya berjalan, proses belajar mengajar saya jalan dan terjadilah satu hal yang tidak mengenakan. Saya dipanggil dengan kata-kata Jawir. Pertama saya happy, wah berarti orang kenal saya. Saya dihormati. Saya orang kampung itu sangat hormat, sangat santun gitu ya, yang biasa terjadi. Tetapi ternyata kata Jawir itu adalah penindasan, pembulian, penghinaan gitu. Lama-lama saya paham, akhirnya saya ambrol, saya merasa minder, ternyata saya tuh dihina gitu. Dan selama saya 3 tahun sekolah SMA, itu yang saya alami, saya minder. Yang terjadi apa teman-teman? Prestasi saya ambrol, nilai saya ambrol. Karena waktu SMP saya ini termasuk juara kelas, dan saat saya SMA, wow, semua itu tinggal kenangan. Nilai saya hancur dan saya menjadi seorang yang minder waktu itu. Pembelajarannya adalah saya belum mempunyai kemampuan untuk survival. Saya belum bisa menyesuaikan diri karena budaya saya dari kampung yang sangat saling menghormati, tegur sapa, sedangkan di Jakarta yang cuek lu gue gitu ya. Dan itu saya belum memiliki pembelajaran, mempunyai ilmu itu. Akhirnya selama 3 tahun saya tidak bisa menyelesaikan diri. Efeknya apa? Nilai saya buruk, nilai saya hancur. Bahkan sampai saya lulus pun nilai saya masih kurang memuaskan, sangat tidak memuaskan. Ini pembelajarannya bagi teman-teman, dimanapun kita belajar, dimanapun kita bekerja, kita harus mempunyai kemampuan survive, punya kemampuan menyesuaikan diri. Pada saat itu saya terjadi shock culture budaya yang berbeda dan saya belum mampu melaksanakan. Tapi itulah proses kehidupan saya yang saya jalanin dan saya sekarang paham bahwasanya dimanapun saya berada, saya harus bisa menyesuaikan diri saya supaya saya bertahan, saya bisa bertumbuh, saya bisa berkembang. Kalau tidak, justru saya akan kalah, saya akan tumbang,
dan saya terjadi seperti waktu zaman SMA. Teman-teman, semoga teman-teman tidak mengalami seperti saya. Lebih baik lagi, lebih better, dan kesuksesan menyertai kita. Karena seorang pebisnis, seorang entrepreneur harus jago untuk hal penyesuaian diri, untuk berkembang dan bertumbuh lebih baik lagi. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.